Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400 4032 462 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai FreeRTOS dalam mata kuliah Praktikum Sistem Embedded, yang mana materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai manajemen task pada FreeRTOS, mana real time operation system, task scheduling, dan priority management. Dan di sini itu terdapat daftar materi yang nantinya akan saya bahas. Terdapat 6 poin dari materi tersebut. Oke, bisa kita lanjut pada halaman pertama, yang mana pada halaman ini itu menjelaskan apa itu FreeRTOS. FreeRTOS itu adalah sistem operasi real time atau RTOS dengan open source yang dirancang khusus untuk microcontroller dan proses kecil dengan sumber daya terbatas. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai FreeRTOS, di mana FreeRTOS itu open source dan gratis atau MIT license dan mendukung 40 lebih arsitektur microcontroller. Terdapat kernel yang sangat ringan atau 10 KB flash. Biasanya itu digunakan di industri otomotif, medical, IoT, dan lain-lain. Selanjutnya itu FreeRTOS ini dibuat oleh Richard Berry pada tahun 2003. Terdapat komponen utama dari FreeRTOS tersebut, yaitu terdapat Task Manager, Scheduler, QU atau IPC, dan Semaphore. Oke, selanjutnya itu ada konsep task dalam FreeRTOS. Nah, task itu adalah unit eksekusi independen yang memiliki stack sendiri, priority, dan dapat berjalan secara bersamaan atau concurrent dengan task lain melalui mekanisme scheduling. Terdapat task dengan antara lain, yaitu ada nama itu optional identifier, prioritas 0 itu sama dengan rendah, dan stack size itu, dan fungsi task atau entry point, dan parameter input itu ada parameters, PV parameters. Selanjutnya itu terdapat karakteristik yang mana task itu dapat berjalan dalam infinite loop dan tidak boleh return ke seller. Memiliki TCB atau task control block dan dapat suspend atau resume diri sendiri. Terus bisa membuat task lain. Nah, selanjutnya itu terdapat pembedaan antara task dengan fungsi biasa, yang mana task itu punya stack sendiri dan task itu primitive kapan saja. Task itu punya state persistent, eksekusi itu bisa paralel semu, dan dikontrol oleh scheduler. Nah, sini itu terdapat siklus hidup pada task, yang mana task itu saat running terus sedang dieksekusi oleh CPU, maka akan prepared atau selected yang menjadikan dieksekusi atau siap dieksekusi dengan menunggu giliran. Terdapat juga blocked, yang mana di sini itu terdapat delay atau menunggu event dari delay tertentu. Di sini itu terdapat task stage, di mana dihentikan sementara oleh task suspend. Seperti itu. Jadi agar lebih jelasnya itu task create itu masuk ke state ready, lalu di task delete itu dihapus dari semua state-nya. Nah, di sini itu ada API management task, yang mana
terdapat task grade atau PV task code, PC name, use tag depth, PV parameters, UX priority, dan PX created text. Itu membuat teks baru dan menambahkan ke daftar teks yang siap dijalankan. Sini tuh contoh dari pemrogramannya yaitu return pas air call not allocate required memory. Itu untuk task create atau menambahkan task baru. Selanjutnya ini untuk memanajemen task delete, yang mana task delete ini menghapus task dari daftar task dan pas 0 untuk menghapus task yang sedang berjalan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada task delay. Nah, task delay ini digunakan untuk memblokir task selama jumlah tik tertentu untuk memungkinkan task lain itu berjalan. Seperti itu. Nah, di sini itu ada contoh kode dari task create yang mana PV task code itu pointer ke fungsi entry point task. Nah, selanjutnya itu ada PC name digunakan untuk string nama dari task untuk debugging. Dan US stack depth digunakan untuk ukuran stack dalam Word atau bukan byte tapi dalam Word. Dan selanjutnya itu ada PV parameters yang mana menggunakan parameters yang diteruskan ke task. Selanjutnya itu ada UX priority yang mana itu adalah angka prioritas, itu 0 itu sama dengan terendah. Dan PX created text itu yang menghandle untuk referensi task selanjutnya atau nantinya. Selanjutnya sini tuh ada scheduler atau penjadwalan yang mana preemptive scheduling itu dapat menghentikan teks yang sedang berjalan kapan saja untuk menjalankan teks dengan prioritas lebih tinggi. Terdapat keunggulan dari preemptive scheduling yaitu respon itu cepat terhadap event prioritas tinggi dan ideal untuk hard real time. Tetapi terdapat keterbatasan yang mana keterbatasannya itu membutuhkan proteksi resource atau mutex atau semafor dan lebih kompleks. Selanjutnya itu ada cooperative scheduling atau task ini hanya melepaskan CPU secara sukarela dengan memanggil yield atau delay. Terdapat keunggulan dari cooperative scheduling yaitu lebih mudah diprediksi dan resource sharing lebih sederhana. Tetapi terdapat keterbatasan yaitu teks tunggal itu bisa memonopoli dari CPU-nya dan tidak cocok untuk real time yang ketat. Nah, selanjutnya itu ada round robin scheduling yang mana task ini itu digunakan dengan prioritas yang sama untuk mendapatkan giliran sama rata berdasarkan time slice atau tick. Terdapat keunggulan yaitu fair untuk task prioritas yang sama dan tidak ada starvation di level yang sama. Terus terdapat keterbatasan yaitu overheat context switch dan perlu dikonfigurasi dengan config use time slicing. Nah, selanjutnya itu ada prioritas task dan starvation yang mana terdapat skala prioritas itu dari 0 kurang config max priorities minus 1 yang mana priority ini 0 itu terdapat idle task backgroundnya dan priority 1 itu low priority task, priority 2 itu normal task dan priority 3 dan priority 4. Tetapi
ada peringatan yang mana starvation itu task prioritas yang rendah tidak pernah mendapat CPU time karena selalu didahului task prioritas tinggi. Karena terdapat solusinya yaitu priority inheritance atau pastikan task tinggi itu sering terblocking. Jadi itu ada cara terbaik yang mana menggunakan jumlah prioritas itu seminimal mungkin untuk menghindari kompleksitas. Dan task UI atau display itu biasanya prioritas rendah. Gunakan task sensor atau kontrol yang lebih tinggi. Dengan idle task atau prioritas 0 itu selalu ada dan tidak perlu dibuat secara manual. Selanjutnya itu hindari busy wait atau gunakan vtax delay agar task lain bisa berjalan. Selanjutnya itu vtax priority set bisa mengubah prioritas secara dinamis saat runtime. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai FreeRTOS Management Task yang mana terdapat 5 poin. Yang poin pertama yaitu kesimpulan dari pengenalan FreeRTOS. Itu FreeRTOS itu adalah RTOS ringan open source yang ideal untuk microcontroller dan sistem embedded. Yaitu task adalah unit eksekusi independen dengan stack prioritas dan siklus hidup ready, running, blocked, dan suspend. Selanjutnya itu pada API utama tuh, task create, task delete, task delay, task suspend, atau resume. Dan pada elemen keempat, poin keempat itu preemptive scheduling itu adalah default FreeRTOS task prioritas tinggi yang selalu mendapat CPU terlebih dahulu. Pada poin 5 itu pada starvation yang mana itu dihindari starvation dengan desain prioritas yang tepat dan gunakan delay atau blocking untuk efisiensi CPU. Untuk pemaparan materi cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman bisa melihat demonstrasi dari percobaan yang telah kelompok kami buat. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya itu saya akan mendemonstrasikan mengenai hardware yang telah kelompok kami buat, yaitu dengan percobaan 1 itu menggunakan ESP32 dengan sensor jarak, yang mana dari FreeRTOS ini itu fokus pada sistem operasi yang mengelola berbagai tugas atau teks langsung di atas perangkat microcontroller yaitu ESP32, yang mana saat kita membuat program itu kesulitan mengatur microcontroller itu bisa mengatur banyak hal sekaligus secara responsif. Tetapi pada FreeRTOS Task ini itu kita bisa melakukan banyak hal sekaligus secara responsif. Dengan melakukan demonstrasi ini itu kita akan melihat bagaimana konsep dari multitasking, pengaturan prioritas, dan algoritma penjadwalan bekerja itu menjembatani kode program dengan perilaku komponen fisik di dunia nyata. Nah, teman-teman bisa lihat pada uji coba dari hardware yang telah kelompok kami buat, yaitu ini menjalankan 2 task sekaligus, yang mana menyalakan LED dan mengatur sensor jarak. Nah, teman-teman bisa lihat sini tuh bisa lihat untuk task atau tugasnya itu dijalankan secara bersamaan dan beriringan. Nah, ini untuk menghidupkan nyala LED untuk blinking pada percobaan pertama. Selanjutnya kita bisa lihat pada percobaan kedua dengan menggunakan STM32.
Oke, baik. Nah, pada menggunakan STM32 itu sama halnya seperti tadi, itu menyalakan LED blinking dengan task. Di sini bisa dilihat dari serial monitornya. LED dan Nah, sini tuh dari percobaan ini tuh menjalankan eh, dua task, yang mana task pertama itu ada LED dan task 2 itu ada temperatur dan humidity. Di sini bisa dilihat teman-teman, saat menyalakan LED 1 itu terdapat perhitungan counter. Dia itu sudah menyalakan beberapa kali. Itu ada 771, dan off itu pada saat kondisi LED off itu menunjukkan pada perhitungan 770. Dan di sini tuh ada temperatur dan humidity itu dinyalakan sudah sampai 385 kali. Nah, ini itu menunjukkan temperatur 30 derajat dan humidity itu 90 derajat. untuk menyalakan sensor. Saya di sini sensornya menggunakan sensor DHT22. Terus di sini ada LED-nya di tak 1. Yang dimana ketika tak satunya itu nyala, terus langsung dia lanjut ke tak kedua. Nah, Ini seperti sesuai itu. dengan Ketika tak satu itu nyala rumusan atau LED RTOS, 1 on, LED on, maka sistem. tak selanjutnya itu akan Teman-teman langsung di sini menyala. ada LED 1, artinya dia 1. Jadi Nah, di sini counter dalam yang satu artinya dia microcontroller itu sudah bisa mengulang mengerjakan dua beberapa tak kali gitu. sekaligus. Di sini udah sampai 800 kali karena ini sudah saya running sudah cukup lama tak 1. Nah, Ini saya seperti itu. Untuk penjelasan seperti dari itu. pembahasan ini seperti itu. Sekian. Selanjutnya kita bahas mengenai programnya, Ini jadi yang mana hasil output atau hasil sini percobaan tuh RTOS untuk dari STM32 F107T6, nah, yang dimana di sini tak 1 untuk menyalakan LED dan sensor. Saya di sini sensornya menggunakan oke, untuk programnya seperti ini. Dari saya sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan atau pembahasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan RTOS